Sahabat pencipta yang dikasihi oleh pencipta, kembali lagi kita akan belajar bagaimana menjadi seorang sahabat pencipta. Edward Abbey, seorang penulis, esais, dan aktivis lingkungan asal Amerika Serikat yang sangat terkenal karena pembelaannya terhadap alam liar, khususnya kawasan barat daya Amerika, pernah berkata, "Better a cruel truth than a comfortable delusion." Atau bahasa Indonesianya, lebih baik kenyataan yang pahit daripada kebohongan yang manis. Kita melihat kita hidup di dunia yang penuh dengan ilusi, namun ada juga realita. Pernahkah saudara menonton film The Matrix, di mana Morpheus memberikan dua pil berwarna merah dan pil berwarna biru. Pil berwarna merah apabila diminum, itu akan memberikan realita. Namun pil berwarna biru apabila diminum, saudara akan tetap hidup di dalam ilusi. Saudara, saat ini kita sebagai sahabat pencipta diajak untuk mempelajari, membuka realita. Ada dua kubu yang kalau kita perhatikan, kubu ini saling tarik-menarik, di mana kubu evolusi dan kubu penciptaan, atau kita lihat golongan orang beragama. Siapa yang sebenarnya butuh lebih banyak iman? Banyak orang berpikir, khususnya orang evolusi, mereka mengatakan bahwa orang-orang beragama butuh lebih banyak iman untuk mempercayai bagaimana Tuhan menciptakan dunia ini. Di sisi lain, orang-orang evolusi atau sains mengatakan bahwa mereka berdasarkan fakta, menguji asumsi di balik evolusi, sains, dan kepercayaan. Sains versus iman. Benarkah keduanya terpisah? Evolusi adalah sains murni yang bersandarkan pada fakta yang dapat diuji. Penciptaan hanyalah iman buta yang tidak ilmiah. Apakah benar? Apakah evolusi benar-benar bisa dibuktikan 100%? Atau mereka juga bertumpu pada asumsi yang tidak bisa dibuktikan di laboratorium? Bagaimana kehidupan pertama muncul? Teori generasi spontan, kehidupan muncul secara kebetulan dari benda mati akibat reaksi kimia. Namun faktanya, fakta lab eksperimen tahun 1950-an gagal menciptakan sel hidup meskipun menggunakan kondisi lingkungan buatan yang dimanipulasi. Belum pernah ada satupun kehidupan yang berhasil dirakit di dalam laboratorium. Ilmuwan evolusi mempercayai kehidupan muncul dengan sendirinya, meskipun menyadari peluang matematisnya mustahil. Banyak orang berpikir dan mengatakan, apabila kita menggunakan iman, berarti kita tidak menggunakan logika. Namun di sisi lain, klaim juga mengatakan, apabila kita menggunakan logika, berarti kita tidak menggunakan iman. Nah, kita akan bahas lebih lanjut ujian terkait mengenai Charles Darwin. Ujian Darwin dan rahasia di dalam sel. Charles Darwin menyatakan, jika terbukti ada organ kompleks yang tidak mungkin terbentuk dari modifikasi kecil yang bertahap, teoriku akan hancur lebur. Sains modern menemukan bahwa struktur sel seperti silia terdiri dari ratusan bagian presisi yang dirancang seperti mesin. Jika bagian-bagian ini tidak dirakit bersamaan secara utuh, sistem ini tidak akan bekerja. Nah, ini dia. Jangan sampai tertukar. Kita terkadang, orang yang beragama, menolak mentah-mentah apabila ada perkataan evolusi. Karena kita lihat, evolusi itu ada dua jenis. Yang pertama adalah makroevolusi,
Yang kedua adalah mikroevolusi. Kesalahan terbesar dalam perdebatan ini adalah mencampur adukan dua istilah yang sangat berbeda menjadi satu kata, yaitu evolusi. Untuk menemukan kebenaran, kita harus memisahkan keduanya secara tegas. Di sisi kiri kita melihat ada evolusi mikro. Di sebelah kanan ada namanya evolusi makro. Kita akan bahas dulu evolusi mikro. Apa itu evolusi mikro? Definisinya adalah perubahan adaptasi di dalam satu jenis spesies yang sama. Saya garis bawahi, perubahan adaptasi di dalam satu jenis spesies yang sama. Contohnya, perbedaan ras anjing peliharaan, variasi warna, ngengat, singa gunung yang beradaptasi di wilayah yang berbeda. Jadi, evolusi mikro ini yaitu adalah perubahan adaptasi. Jadi dia tidak akan berubah dari anjing menjadi beruang misalnya. Faktanya kita melihat di sini terjadi setiap hari, bisa diamati dan sejalan dengan model penciptaan. Ini namanya juga evolusi, tapi evolusi mikro. Nah, yang kedua, ada yang namanya evolusi makro. Evolusi makro, definisinya adalah perubahan besar lintas kelas. Spesies A berubah total menjadi spesies B. Contohnya tadi, ya. Jadi kalau misalnya apakah anjing bisa berubah menjadi beruang? Nah, contohnya kalau kita lihat di sini, ikan berubah menjadi amfibi atau reptil menjadi mamalia. Statusnya, asumsi atau teori belum pernah didokumentasikan terjadi di alam liar maupun di laboratorium. Nah, ini yang menarik, saudara-saudara. Evolusi ada mikro dan evolusi ada juga yang makro. Mana yang kita tolak, mana yang kita terima. Supaya ketika kita berdiskusi dengan orang-orang sains atau evolusi, kita tidak akan terjebak dengan fakta yang ada. Evolusi mikro, ini fakta dan terjadi dan kita bisa lihat hasilnya. Apa yang namanya batas kemampuan seleksi alam? Bisa beradaptasi. Seleksi alam membantu makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya, menjelaskan evolusi mikro. Di sisi lain, tidak bisa menciptakan. Seleksi alam hanya menyeleksi sifat genetik yang sudah ada, tidak menciptakan informasi genetik yang sama sekali baru. Ini gagal untuk menjelaskan evolusi makro. 1 abad eksperimen mutasi pada lalat buah di laboratorium hanya menghasilkan satu hal: berbagai variasi lalat buah. Mereka tidak pernah berubah menjadi serangga jenis lain. Tetap lalat, saudara. Jadi, di sini kita lihat, kita belajar evolusi mikro itu terjadi sehari-hari dan kita bisa melihat faktanya ada. Namun evolusi makro tidak pernah terjadi. Nah, buktinya apa? Bukti fosil dan mata rantai yang hilang. Jika semua kehidupan berevolusi antar spesies, jutaan fosil transisi seharusnya berterbaran. Darwin menyadari ketiadaan fosil ini adalah masalah besar bagi teorinya. Dari jutaan fosil yang ditemukan saat ini, semuanya masuk ke dalam kelas hewan yang sudah mapan. Mitos Archaeopteryx sering diklaim sebagai dinosaurus yang sedang berubah menjadi burung. Faktanya, ia murni seekor burung purba, sama seperti Pterodactyl bukanlah transisi menjadi kelelawar. Bagaimana sejarah menjebak kita di dalam perdebatan ini? Darwin menemukan evolusi mikro di alam, dan itu fakta. Lalu dia mencampurnya dengan asumsi evolusi makro, yaitu teori. Dan menyebut keduanya dia campur dengan satu istilah, evolusi. Di sisi lain, jalur gereja
atau orang-orang yang percaya dengan penciptaan melihat tulisan Darwin, lalu menolak semuanya sebagai bidah tanpa membedakan fakta dan teori. Mereka pada saat berdebat kehilangan kredibilitas saat evolusi mikro terbukti benar. Taktik hari ini, ilmuwan sering menunjukkan bukti adaptasi mikro sebagai senjata tak terbantahkan, lalu menggunakannya untuk memaksa kita mempercayai asumsi makro. Jadi saudara, kita harus menelaah. Kembali lagi tadi saya katakan, ada evolusi mikro, which is itu fakta, namun evolusi makro itu masih teori, saudara. Dua pandangan dunia yang membutuhkan iman. Apabila evolusi, kita lihat bagaimana cara bekerjanya. Di sisi lain kita lihat juga bagaimana cara bekerjanya orang-orang yang beragama atau yang percaya creations. Model evolusi beriman pada kebetulan, matematis yang mustahil, waktu yang panjang, dan materi tanpa arah. Memiliki komitmen mutlak pada materialisme. Di sisi lain, model penciptaan beriman pada firman Tuhan dan desain yang maha cerdas, memiliki bukti yang sah, namun tetap tidak bisa dibuktikan secara empiris di lab. Keduanya adalah model kepercayaan. Ini bukanlah pertarungan antara sains versus agama, melainkan antara dua jenis iman. Iman kepada evolusi, iman kepada model penciptaan. Kemanakah kita menyandarkan otoritas? Bukti selalu membutuhkan interpretasi, karena kita tidak bisa membuktikan awal mula alam semesta di laboratorium. Kita dihadapkan pada satu pilihan otoritas. Bersandar pada akal manusia yang asumsinya terus berubah dan menuntut kita percaya pada rentetan kemustahilan matematis, atau bersandar pada firman Tuhan yang catatannya konsisten dengan rancangan kompleks alam semesta. Jika kita menelaah buktinya secara jujur, pandangan dunia mana yang sebenarnya menuntut iman yang lebih buta? Jadi hari ini saudara dihadapkan kepada dua jenis iman. Saya pernah berdiskusi dengan teman saya yang dia menolak sama sekali terkait mengenai penciptaan. Jadi saya coba mengambil hipotesa. Saya katakan kepada dia, baik, kita coba membuat hipotesa. Kita sama-sama tidak hadir pada saat dunia diciptakan. Namun, kita bisa mengambil contoh atau hipotesa apa yang bisa dibuktikan hari ini. Sebagai contoh, saudara, apabila kita memegang handphone, yang jadi pertanyaan adalah, apakah handphone yang kita pegang ini tiba-tiba secara kebetulan menjadi handphone? Atau ada penciptanya? Apabila baju yang saya gunakan ini, apakah tiba-tiba menjadi baju? Atau ada desainernya yang dia desain, dia ukur sesuai, dan akhirnya menjadi baju? Mana yang butuh lebih banyak iman? Mempercayai sesuatu yang kita gunakan ada penciptanya? Atau tiba-tiba baju ini menjadi baju, tidak tahu caranya bagaimana, diual-ual atau bagaimana, tiba-tiba jadi baju. Atau misalnya ada satu besi dilempar satu sama lain, tiba-tiba menjadi handphone. Mana menurut saudara yang apabila saudara praktekkan dan lihat dalam kehidupan kita yang membutuhkan lebih banyak iman? Hari ini saudara, kita sebagai sahabat pencipta, kita diberikan informasi, kita diberikan fakta. Hari ini, pencipta kita tidak pernah gagal untuk memberikan fakta agar kita menjadi sahabatnya. Oleh sebab itu, saudara-saudara,
Biarlah kita setia memiliki hubungan yang intim bersama pencipta kita. Tidak ada salah apabila kita bertanya, dan pertanyaan itu akan terus diberikan jawaban yang menjadi pertanyaan. Maukah saudara jujur kepada diri saudara bahwa ketika kita berjalan dan bertanya, dan ketika Tuhan menuntun kita untuk mengenal Dia lebih dekat, maka the truth will always set you free. Biarlah kita boleh menjadi sahabat pencipta, karena dengan menjadi sahabat pencipta, semua fakta dan realita akan terbuka. Terima kasih, Tuhan memberkati.